Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dapat bertatap muka kembali bersama Padepokan Gunung Lawu Al-Husain. Seperti biasa, sebelumnya izinkan kami untuk menyapa para sedulur semua dimanapun saja para sedulur saat ini berada. Semoga para sedulur semuanya saat ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Apabila yang diberi ujian atau cobaan berupa sakit, semoga sakitnya disembuhkan secara total dan juga tidak kambuh-kambuh lagi. Juga semoga para sedulur semua saat ini dimudahkan dalam segala urusan, rezekinya juga diluaskan, diberikan rezeki yang halal dan berkah, dan tentunya semoga kita semuanya senantiasa berada dalam naungan, lindungan, serta bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma ya Rabbal alamin. Ya, insya Allah pada kesempatan kali ini kami akan mempersembahkan sebuah konten ya. Semoga konten ini besar manfaatnya bagi kita semuanya. Ya, kami mendengar dari media massa ya bahwa Kang Deddy Mulyadi yang saat ini jadi Gubernur Jawa Barat ya. Itu di media massa ada yang mengatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi ini adalah sosok Satrio Piningit. Kenapa? Ya karena sesuai betul dengan apa yang disampaikan oleh Wangsit Siliwangi, katanya begitu, ya seperti itu. Ya mungkin para sedulur dapat mengetahuinya ya di media massa ya. Silakan ya cari informasinya. Maka dengan demikian ya kami dari Padepokan Gunung Lawu Al-Husain ini akan coba mengungkap misteri ini ya, apakah benar Kang Deddy itu adalah sosok dari Satrio Piningit ya, yang akan membawa bangsa dan negara kita ini pada bangsa dan negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur ya, yang makmur, sejahtera semua ya. Maka dengan demikian ya kami akan mencoba untuk mengungkap fenomena ini. Tentunya dengan cara mediumisasi ya, kita lihat dari sudut pandang. Namun seperti biasanya ya, kami perlu mengingatkan kembali kepada para sedulur semuanya, informasi-informasi yang disampaikan oleh makhluk gaib jangan ditelan mentah-mentah. Kita mesti sharing dan saring terlebih dahulu kebenarannya, karena kebenaran mutlak itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jadikan saja sebagai pelajaran atau gambaran untuk meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja kita lakukan mediumisasinya. Mohon doa dari para sedulur, semoga mediumisasi ini diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini kami masih ditemani oleh Pak Suwanto. Bagaimana Pak Suwanto? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang yang ucapnya, tolong bentengi diri saya midato dan tempatkan dengan cahaya yang terlebih tidak dapat tertembus dan tidak dapat apabila ada penyusup untuk menyerang hancur diakui sobat seluruh energi negatif di atas semuanya Allah. Apabila ada yang ikut andil atau campur dari mediumisasi secara terhancur Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Atas sang yang mengicahkan nirwana, tolong bantu saya untuk menarik makhluk gaib yang mengetahui dan yang bisa menjelaskan apakah benar sosok dari Kang Deddy Mulyadi adalah Satrio Piningit
akan membawa Indonesia menjadi bangsa dan negara yang makmur. Saya minta yang asli, berapapun lapis-lapisan dan bagus. Allah ini tertarik ke Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berhadapan dengan bangsa apa saya saat ini? Jin. Jadi bangsa jin. Nah, Kalau boleh tahu siapa nama penjenengan? Ki Jakaprana. Ki Jakaprana. Benar. Ki Jakaprana ini tadi mengucapkan salam, berarti Ki Jaka ini sudah muslim. Sudah. Siapa yang mau muslimkan Ki Jakaprana? Beliau siapa? Musa. Coba ceritakan proses kemusliman sampean. Muslim saya bersamaan dengan raja-raja yang ada di Jawa Barat, dan saya ikut dimuslimkan. Baiklah, sebelumnya izinkan saya untuk memprotek terlebih dahulu untuk berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan ya terhadap tipu daya setan. Boleh tidak? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin menceritakan apabila makhluk ini dusta atau ingkar, secara otomatis hancur oleh Allah. Coba ikrarkan kembali 2 kalimat syahadatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya ya ke tempat kami ya. Maka dengan demikian kami ya sebagai tuan rumah sudah berkewajiban untuk menjamu sampean. Silakan dicicipi hidangannya ya, makanannya, minumannya, silakan. Kopinya ya, pokoknya komplit Allah yang disukai semuanya. Terima kasih. Ya, silakan dicicipi dahulu sebelum kita berbincang lebih lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuhan. Ki Jakaprana ini saat ini posisinya berada di mana? Di Jawa Barat. Jawa Barat. Benar. Tepatnya di daerah mana itu? Yang lebih tepat di Jawa Barat itu. Kalau boleh tahu silakan diceritakan, ya tidak juga tidak apa-apa. Tidak boleh diutarakan. Dan itu menyangkut apa? urusan beliau. Ya posisinya itu tepatnya itu di sebuah pergunungan, hutan, atau di mana? Di gunung. Di pegunungan. Ya. Gunung Jawa Barat. Benar. Gunung apa itu? Tidak boleh kita. Baik, ya, kalau tidak diboleh utarakan, ya juga tidak apa-apa. Nah, tugas sampean itu sekarang apa? Besar Tuhan buat saya. Apa? Tugasnya sangat besar. Tugas apa itu? Menjaga informasi
yang menyangkut tugas beliau, akan sangat berhati-hati sekali memberikan informasi. Jadi menjaga informasi-informasi yang hubungannya sama beliau begitu. Benar Tuhan. Maksudnya bagaimana itu? Coba diceritakan lebih jelas lagi tugas sampean. Menjaganya dengan cara apa? Gitu. Karena banyak sekali sekarang yang membelokkan apa yang menjadi tugas beliau, banyak disalahgunakan. Makanya saya ditugaskan langsung untuk meluruskan biar tidak salah kaprah. Yang saya ditugaskan khusus di kawasan Jawa Barat, karena banyak sekali pembelokan yang sudah dijalankan oleh manusia untuk kepentingan pribadi. Ya. Jadi sampean itu bertugas untuk meluruskan gitu kan. Nah, bagaimana cara sampean itu meluruskan informasi-informasi yang diberikan itu? Caranya bagaimana? Dengan cara membisik-bisiki. Kalau parah terus langsung dikasih teguran. Ya. Jadi dengan cara membisik-bisiki manusia tersebut gitu ya. Benar. Bahkan kalau salah akan diberikan teguran sebenarnya. Benar. Berupa apa itu teguran itu? Macam-macam. Contohnya. Sesuai dengan tingkat kesalahannya itu. Ya contohnya saja seperti apa? Ya, kalau berhubungan dengan tahta manusia itu langsung dijatuhkan. Ya. Bahasa manusia langsung diblok. Gitu. Ya. Ya itu salah satu contohnya seperti itu. Nah, ya makanya ya saya saat ini ya memanggil atau menghadirkan sampean itu memang ada sesuatu yang ingin kami tanyakan ya, yang saat ini sedang viral ya. Silakan, sesuai dengan apa yang nanti bisa dijelaskan. Yang saya ingin tanyakan, di media massa ada informasi yang mengatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi yang saat ini menjadi Gubernur Jawa Barat itu adalah sosok dari Satrio Piningit yang akan membawa kemakmuran pada bangsa dan negara kita ini. Apa betul? Itulah yang saya katakan tadi tuh. Efek dari aura beliau memang merembet ke pemimpin-pemimpin di Indonesia ini. Tapi manusianya sendiri sudah mereka-reka dengan pikirannya sendiri bahwasanya itulah Satrio Piningit, itulah penguasa yang membawa itu jadi dompleng oleh iblis untuk membelokkan pemahaman-pemahaman yang sebenarnya itu salah, yang belum tentu itu benar. Makanya saya ditugaskan khusus untuk meluruskan bahwasanya berita itu salah. Tidak ada Satrio Piningit yang diketahui oleh manusia, semua disembunyikan oleh Allah. Itu karena aura beliau yang berada di wilayah itu, makanya dibelokkan dengan nyata bahwa orang itu direka-reka Satrio Piningit, penguasa yang kemakmur. Itu bagian dari pembelokan iblis yang mendompleng agar pemikiran manusia dibelokkan pemahaman-pemahaman. Itu ujungnya membawa kesesatan manusia. Itu Tuhan. Tidak jadi apa yang terjadi saat ini begitu kan,
bahwa Kang Deddy Mulyadi itu Satrio Piningit itu tidak benar seperti itu? Tidak benar. Kenapa terjadi pembelokan seperti itu? Sudah saatnya Tuhan. Saatnya apa itu? Sudah gencar-gencarnya pemahaman baik itu dibelokkan. Berusaha untuk mendapatkan pengikut yang langsung menuju ke pemimpin seperti Kang Deddy. Itu sosok yang baik, sebenarnya orang baik, tapi dibelok-belokkan, dilebih-lebihkan. Itu karena aura beliau yang menempel ke Kang Deddy Mulyadi. Makanya manusia sudah mereka-reka bahwa itu seorang Satrio Piningit, pemimpin buat kemakmuran. Makanya manusia dibelokkan pemahamannya, disebarluaskan. Dia akan membawa kesesatan manusia itu sendiri. Jadi di sini terjadi pembelokan terhadap Satrio Piningit yang asli. Ya maksudnya dibelokkan itu apa tujuannya begitu? Ya agar iblis-iblis semuanya itu mendapatkan pengikut. Soalnya yang dibelokkan itu seorang pemimpin dan banyak pengikutnya. Kalau yang di bawah banyak mengikuti, otomatis salah. Dan langsung otomatis ikut sebelah. Makanya yang dibelokkan itu seorang pemimpin yang bagus, banyak pengikutnya. Makanya langsung bawahannya kalau itu mengikuti, mempercayai yang tidak ada benarnya, itu akan salah. Langsung jadi pengikut sebelah. Iblis. Makanya pembelokan ini nggak main-main, langsung pemimpin langsung. Jadi tatkala nantinya Satrio Piningit yang asli itu ada begitu, nantinya efeknya orang-orang itu tidak percaya seperti itu. Nah, itu bagian dari itu. Ya. Ya, terima kasih atas informasi yang diberikan ya oleh Ki Jaka Prana ini ya. Kami ucapkan terima kasih banyak ya atas informasinya ya. Ya sebelum kembali menjalankan tugas, silakan berikan pesan-pesannya kepada kami ya agar kami dapat memahami apa yang disampaikan. Silakan. Saya cuma berpesan sedikit Tuhan ya, bahwasanya sekarang informasi ini ramahnya sudah tingkat tinggi, langsung pada pemimpin dunia, pemimpin Nusantara yang banyak pengikutnya. Padahal pemimpin itu belum tentu benar, belum tentu salah, karena itu banyak pengikutnya. Makanya langsung dituju pemimpin itu. Makanya berhati-hatilah menelan informasi, memahami informasi. Jangan ditelan mentah-mentah, disaring, dipikir. Jangan semena-mena menelan pemahaman yang belum tentu benar. Memang saatnya sekarang gencar-gencarnya pemahaman yang menurut itu agamis, orang baik, itu bukan orang yang tapi pengikutnya pengikut banyak itu yang dituju langsung, yang di bawahnya dia pada belok, dia pada terlena. Itu saja tuh. Oh iya, banyak yang mengatakan bahwasanya Satrio Piningit itu adalah orang Jawa Barat. Nah, makanya Kang Deddy itu dari Jawa Barat gitu kan ya. Itu jadi mereka mengatakan itu bahwa tandanya itu sudah sangat jelas seperti itu. Apa benar Satrio Piningit itu dari Jawa Barat? Itulah Tuhan
yang dia menamakan salah pemahaman yang timbul dari pemikiran orang-orang yang merasa pintar, orang-orang yang merasa itu bisa mereka-reka. Sebenarnya itu rahasia Allah tuh. Asli orang Jawa Satrio Piningit itu cuma bertempat di Jawa Barat. Makanya Kang Deddy itu orang Jawa Barat, makanya manusia itu langsung mereka-reka. Bahasanya ini itu semuanya salah. Jadi untuk daerah itu bagi Satrio Piningit yang asli itu asli Jawa gitu ya. Nah, tapi bertempat tinggal di Jawa Barat seperti itu. Nah, iya. Memang awalnya menembus ke Deddy Mulyadi. Makanya dia disegani. Apa perkataannya, apa perbuatannya, langsung tembus ke masyarakat. Bahkan dari area beliau, bagian yang tempatnya di tempat ini beliau, Kang Deddy itu ikut dapat imbasnya. Tapi tujuan intinya untuk pembelokan. Ya, yang membelokkan itu yang di bawah-bawah. Kalau Kang Deddy-nya itu orang baik. Ya baiklah, terima kasih atas informasinya ya. Kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya juga ya. Silakan ya kepada siapa tadi siapa namanya? Ki Jaka Prana ya untuk kembali menjalankan tugas. Ya mohon maaf ya atas segala kekurangan kami ya, baik dari jamuan atau tata kramanya, mohon dimaafkan. Sama-sama. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah para sedulur ya, barusan saja kita telah melakukan mediumisasi terkait ya mengungkap misteri ya, dari sosok Satrio Piningit ya. Apakah benar Kang Deddy Mulyadi itu adalah sosok Satrio Piningit atau bukan? Setelah kita mediumisasi ya, akhirnya kita menemukan jawaban ya. Ternyata sosok Satrio Piningit itu masih disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, tidak ada yang dapat mengetahuinya ya, sehingga pada waktunya nanti. Adapun ya, jika ada yang mengaku-ngaku ya, ataupun yang digadang-gadangkan gitu menjadi Satrio Piningit ya, itu semua ya menurut informasi yang diberikan tadi itu adalah pembelokan ya atau pemelesetan ya. Maka dengan demikian ya kita harus benar-benar memperhatikan ya, berhati-hati terhadap informasi-informasi yang kita peroleh ya, agar kita itu tidak terjebak ya dalam pemahaman ya. Karena kalau gagal paham ya gagal semuanya nantinya, seperti itu. Jadi harus kita tingkatkan lagi ya informasi-informasi yang kita terima ya, jangan ditelan mentah-mentah ya. Ya jangankan dari yang sifatnya nyata ya, apalagi yang sifatnya goib ya, juga jangan ditelan mentah-mentah. Kita mesti sharing dan saring terlebih dahulu, karena kebenaran mutlak itu milik Allah kan, seperti itu. Jadi informasi-informasi ini saat ini ya harus benar-benar kita cek and recheck, sharing dan saring dulu kebenarannya. Jangan mudah terpercaya. Pada mudah kita percaya yang informasinya belum tentu jelas, nanti akan terkontaminasi. Akhirnya terjadilah perdebatan, permusuhan dan lain sebagainya ya, seperti itu.
bahkan bisa menggugurkan akidah kita juga kalau kita salah dalam menerima informasi saat ini. Itu yang lebih membahayakan. Baiklah para sedulur, ya apa yang kami sampaikan dicukupkan sekian, ya semoga besar manfaatnya bagi kita semuanya untuk meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.